Oke, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Jadi, pemahaman-pemahaman vektor itu harus dibawa sehingga kita bisa memahami ini, ya. Jadi kalau dari sini kita uraikan vektor V0 ini, berarti ini adalah V0 X, ya. Ke sini adalah V0 Y. Kalau V0 X kemarin, V0 X itu kan kalau arah X berarti V0 pakai cos, ya. Cos theta. Kalau yang ini V0Y-nya V0Y sama dengan V0 sin theta, ya. Jadi pemahaman ini harus dibawa pada saat kita menguraikan vektor kecepatan V0 ini. Nah, di sini kita tidak akan menguraikan rumusnya, ya. Nah, cukup kita pahami saja konsepnya. Nanti pada saat kita mengerjakan soal-soal ini, kita akan pakai konsep integral, ya, integral yang sangat mudah. Nah, kalau kalian pahami ini, nanti masuk perhitungan contoh soalnya tidak perlu kita pakai rumus. Kita pakai saja konsep-konsep di matematika dan dipadukan dengan konsep fisika ini menjadi mudah nanti kita selesaikan, ya. Nah, kalau gerak benda yang arah ke sini horizontal ini itu adalah GLB, ya. Kalau yang arah Y ini adalah GLBB, ya. Ingat kembali di GLB ini, ya, bahwa GLB itu V-nya konstan dan A-nya bernilai 0, ya. Percepatannya bernilai 0. Kalau di GLBB percepatannya yang konstan, ya, percepatannya konstan, artinya benda ini bergerak secara beraturan. Lalu ingat di sini, ya, kalau di arah sumbu X, ya, arah sumbu X ini, atau kita gambar ulang di sini, ya, di sini ini X, di sini Y, maka di sini adalah GLB, ya. Kalau ke sini adalah GLBB. GLB ini V-nya konstan, A-nya sama dengan 0, ya. Percepatannya bernilai 0. Oke, harus dipahami. Kalau GLBB ini A-nya yang konstan, A-nya konstan. Percepatan benda ini kan ke arah sana. Tetapi pada saat benda ini bergerak ke arah atas, ingat selalu ada G, ya, percepatan gravitasi bumi yang selalu berlawanan arah dengan percepatan benda, ya. Sehingga kita bisa tulis ini A itu sama dengan minus G. Karena benda bergerak ke atas sana, ini A, percepatan gravitasi kan ke bawah, berlawanan arah, sehingga A sama dengan minus G. Oke? Nah, minus G ini konstan dia sebesar 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8, ya. 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi nanti di perhitungan biasanya kita pakai pendekatan seperti ini yang bilangan bulat sehingga kita mudah untuk menghitung, ya. Jadi A minus G. Oke. Di sini untuk GLB ini yang arah sumbu X, ini gerak parabola ini, ya, tetap kita berbicara tentang gerak parabola. Di sini theta. Percepatan benda yang arah sumbu X ini selalu konstan, ya, selalu bersifat konstan karena ini adalah GLB. Artinya dia tidak berpengaruh terhadap waktu, ya, sangat tidak berpengaruh terhadap waktu. Berapapun waktunya, V-nya ini akan selalu bernilai konstan, tetap. Jadi dari sini ke sini 10 terus, ya. 10 terus dia, konstan dia. Kalau di sini percepatannya yang konstan. Percepatan yang konstan itu adalah ini, minus G. Karena percepatan ke atas ini dilawan oleh percepatan gravitasi bumi. Ini kan sejenis gerak vertikal ke atas, kan? Gerak vertikal ke atas. Ya. Lalu ingat pada saat dia sampai di sini, itu Vy-nya sama dengan 0. Kecepatan arah sumbu Y-nya bernilai 0. Ya.
Kalau belum bernilai nol, apa yang terjadi? Benda itu akan bergerak ke sana terus. Ya, kapan dia bernilai nol, baru dia jatuh. Ya, kalau belum bernilai nol, ya dia tidak akan jatuh. Ya, nah itu konsep-konsep yang harus dipahami sehingga pada saat masuk ke gerak parabola nanti, masuk ke contoh soal, kita bisa lebih pahami. Ya, saya ingatkan kembali, kita tidak akan hafal rumus, kita hanya cukup untuk memahami konsep. Nanti kita akan belajar tentang integral, ya integral. Bagaimana hubungan antara A, V dan S ya, atau S, V, A, ya. Nanti kita bahas setelah ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih.